Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar menganalisis laporan keuangan dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk pada tahun 2019. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nufia Fakul dengan NIM 19810301023 dari Analisis Keuangan kelas D. Untuk yang pertama, kita memasuki profil perusahaan dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini. Perusahaan ini berdiri tahun 1989. Pembukaan rumah sakit pertama berkapasitas 30 tempat tidur di Jakarta Timur. Kemudian IPO pada bulan Maret 2015 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham NIKA. Perusahaan ini berada pada sektor healthcare dan subsektornya adalah jasa layanan kesehatan dan ini merupakan industri rumah sakit. Selanjutnya adalah analisis aktivitas operasi. Nah, sebelum menganalisis kita memisahkan terlebih dahulu untuk aktivitas operasi dan non operasinya. Untuk memperoleh data tersebut diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan di tahun 2019. Di situ terdapat yang garis merah itu merupakan aktivitas operasinya dan yang garis hijau merupakan aktivitas non operasinya. Sehingga dapat disimpulkan jika laba setelah pajak di tahun 2019 sebesar 119% yang diperoleh dari aktivitas operasi dan minus 19% diperoleh dari aktivitas non operasinya. Dan di tahun 2018 sumbangsi laba bersih sebesar 118% dan minus 18% untuk laba non operasinya. Presentase laba non operasi di dua periode tersebut menghasilkan minus karena pendapatan keuangannya hanya memiliki jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan beban non operasinya yang terlalu tinggi. Ini artinya sumbangsi yang terbesar perusahaan untuk memperoleh laba dihasilkan dari aktivitas operasinya. Untuk selanjutnya itu perubahan kebijakan akuntansi di tahun 2019 tidak terjadi perubahannya secara signifikan, bisa dilihat pada tabel yang diambil dari JALK nomor 2 AB di mana terdapat penyesuaian kebijakan dan amandemen di tahun 2018 yang berlaku efektif dan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, namun tidak berdampak secara material. Memasuki analisis atas modal investasi dan profitabilitas. Yang pertama, kita menganalisis imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA. Nah, sebelumnya untuk mempermudah perhitungan yang lebih lanjut, terlebih dahulu kita memisahkan pos-pos akun yang ada di laporan posisi keuangan. Pemisahan ini bertujuan untuk menghitung NOA, NVO, dan SE. NOA sendiri didapat dari aset operasi dikurang dengan liabilitas operasi. Kemudian NVO, liabilitas keuangan dikurang dengan aset keuangan. Sedangkan untuk ekuitas atau SE itu didapat dari saldo ekuitas yang ada di laporan posisi keuangan. Sehingga didapat persamaan pada tahun 2019 NVO sebesar minus 1 triliun ditambah dengan SE-nya 4 triliun sekian, didapat NOA sebesar 3 triliun sekian. Begitu juga sama dengan tahun 2018. Kemudian kita menghitung NOPAT. NOPAT diperoleh dari penjualan dikurangi beban operasi dikali 1 min beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Sehingga NOPAT di tahun 2019 itu sebesar 744 miliar sekian. Kemudian di tahun 2018 sebesar 600 miliar sekian. Kemudian kita menghitung RNOA di tahun 2019. RNOA sendiri diperoleh dari NOPAT dibagi dengan rata-rata NOA. NOPAT sendiri diketahui 2019 sebesar 744 miliar sekian. Kemudian rata-rata NOA diperoleh dari NOA di tahun 2019 ditambah dengan NOA di tahun 2018 dibagi 2, sehingga RNOA di tahun 2019 menghasilkan 22%. Artinya dari NOPAT yang dimiliki oleh perusahaan hanya dapat menghasilkan 22% dari rata-rata NOA. Nah, untuk mengetahui tingkat pengaruh leverage operasinya, yaitu dihitung dengan rumus NOPAT dibagi dengan penjualan dikali penjualan dibagi dengan rata-rata OA dikali dengan 1 plus OLEV. Nah, OLEV sendiri di tahun 2019 itu rumusnya rata-rata liabilitas operasi dibagi dengan rata-rata NOA, sehingga menghasilkan OLEV 0,18 atau 18%. Sehingga RNOA di tahun 2019 sebesar 22% dipengaruhi oleh leverage operasi sebesar 18%. Kemudian analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau ROCE. Nah, ROCE sendiri didapat dari laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Untuk ROCE di tahun 2019 sebesar 17%. Artinya laba neto hanya dapat mengembalikan 17% dari rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Selanjutnya untuk mengetahui leverage yang mempengaruhi di tahun 2019 ternyata ROCE 17% ini dipengaruhi oleh leverage minus 0,28 dan spread sebesar 0,19.
Selanjutnya adalah imbal hasil atas modal investasi atau ROIC. ROIC di tahun 2019 dihitung dengan laba neto dibagi dengan modal investasi. Untuk modal investasi sendiri itu utang bunga ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Untuk utang bunga di sini saya mengambil pada laporan pada CALK, yaitu utang jangka panjang sebesar 2 triliun sekian. Mengapa di sini saya ambil utang jangka panjang? Karena utang jangka panjang ini merupakan utang bunga yang bertujuan untuk mendanai renovasi bangunan dan pembelian peralatan medis. Kemudian rasio arus kas perusahaan. Di sini ada 3 perhitungan: rasio kas bebas, rasio kecukupan arus kas, dan rasio reinvestasi kas. Untuk yang pertama, rasio kas bebas di tahun 2019 dihitung dengan FCV sama dengan NOPAT dikurangi perubahan NOA. Untuk perubahan NOA sendiri, NOA di tahun 2019 dikurangi dengan NOA di tahun 2018, menghasilkan perubahan NOA sebesar 169 miliar sekian. Sehingga FCV didapat 574 miliar sekian. Sehingga aktivitas bisnis FCV ini untuk aktivitas bisnis telah penyisian sebagai kebutuhan pendanaan dan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktivitas untuk tingkat saat ini sebesar 570 miliar sekian. Untuk rasio kecukupan arus kas diperoleh dari jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal ditambah penambahan persediaan ditambah dividen tunai selama 3 tahun. Nah, untuk hasilnya sendiri adalah 0,96 atau 96%. Ini artinya dari jumlah kas dari operasi yang diperoleh mampu menutupi 96% jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai. Untuk selanjutnya adalah dari hasil perolehan rasio reinvestasi kas yang sebesar 12% mengindikasikan perusahaan mampu menutupi pengeluaran dengan arus kas operasi yang sudah dikurangi dengan dividen yang dibagikan. Memasuki analisis likuiditas perusahaan. Untuk yang pertama, analisis komparatif dengan membandingkan aset lancar, liabilitas jangka pendek, modal kerja, serta rasio lancar di tahun 2019 dengan 2018. Untuk aset lancar sendiri di tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan sebesar 58 miliar sekian, dan liabilitas jangka pendeknya juga mengalami kenaikan sebesar 118 miliar sekian, sehingga mempengaruhi modal kerja di tahun 2019 sebesar 2 triliun sekian. Untuk rasio lancarnya di tahun 2019 diperoleh dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek, sehingga menghasilkan rasio lancar sebesar 5,7. Artinya perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan seluruh aset lancarnya. Selanjutnya, mengukur likuiditas dengan rasio berbasis kas. Untuk rasio kas terhadap aset lancar diperoleh dari rumus kas ditambah setara kas ditambah efek yang diperdagangkan dibagi dengan aset lancar. Untuk efek yang diperdagangkan diperoleh dari laporan posisi keuangan pada pos aset keuangan lancar lainnya pihak ketiga sebesar 720 miliar sekian, sehingga diperoleh hasilnya adalah 52%. Untuk aset lancarnya sangat liquid karena nilai rasionya itu tinggi. Untuk selanjutnya adalah rasio kas terhadap liabilitas jangka pendeknya juga mengalami nominal yang cukup tinggi. Dari perhitungan rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek ini menghasilkan persentase sebesar 300%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas dan setara kas serta efek yang diperdagangkan untuk membayar liabilitasnya. Selanjutnya adalah ukuran likuiditas piutang usaha. Untuk ukuran likuiditas piutang usaha ini, yang pertama, perputaran piutang usaha sama dengan penjualan neto secara kredit dibagi dengan rata-rata piutang usaha, didapatkan hasil 2 kali untuk perputaran piutang usahanya. Terus untuk jumlah hari penjualan dalam piutang itu rumusnya piutang usaha dibagi penjualan dibagi dengan 360, sehingga menghasilkan jumlah hari penjualan selama 53 hari. Kemudian untuk periode penagihan 360 dibagi dengan perputaran piutang usaha, sehingga mendapatkan periode penagihan selama 180 hari. Ini mengartikan bahwa perusahaan berhasil mengumpulkan piutang rata-ratanya 2 kali selama tahun tersebut. Dengan kata lain, perusahaan ini mampu mengumpulkan uang dari pelanggannya setiap 6 bulan sekali. Efisiensi yang lebih tinggi untuk menguntungkan dari sudut pandang arus kas jika sebuah perusahaan itu dapat mengumpulkan uang tunai dari pelanggan lebih cepat. Ketika pengumpulan lebih cepat, itu akan dapat menggunakan uang tunai tersebut untuk membayar tagihan dan kewajiban lainnya lebih cepat. Selanjutnya, ukuran likuiditas tambahan terdapat rasio cepat dan rasio arus kas. Untuk rasio cepat bisa dilihat rumusnya seperti di tabel. Kemudian untuk rasio arus kas sama dengan
arus kas operasi dibagi dengan liabilitas jangka pendek menghasilkan 2,07, dan untuk rasio cepatnya itu menghasilkan 4,1, mengindikasikan bahwa rasio cepat lebih dari 1, artinya perusahaan mempunyai alat yang cukup liquid untuk membayar kewajiban lancarnya, sehingga PT Mitra Keluarga dikatakan cukup cepat dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian analisis tingkat solvabilitas perusahaan. Nah, pada tabel di samping terdapat perhitungan struktur modal. Yang pertama, total utang terhadap total modal sebesar 14%, kemudian total utang terhadap modal ekuitas sebesar 16%, kemudian utang jangka panjang terhadap modal ekuitas besarnya 7%. Dari perhitungan tersebut menunjukkan jika perhitungan rasio utang terhadap modal ekuitas yang paling tinggi presentasenya sebesar 16%. Hal ini dikarenakan pada analisis common sense yang ada di tabel samping menunjukkan modal ekuitas presentasinya sebesar 86%, dikarenakan adanya sumbangsih terbesar pada jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas ini. Cakupan laba. Untuk cakupan laba sendiri, rumusnya laba yang tersedia untuk beban tetap dibagi dengan beban tetap. Untuk pada PT Mitra Keluarga Karya Sehat ini, laba yang tersedia untuk beban tetap sama dengan laba sebelum pajak ditambah dengan beban keuangan dibagi dengan beban keuangan, menghasilkan rasio 74,9. Ini menunjukkan bahwa laba sebelum pajak pada PT Mitra Keluarga Karya Sehat ini cukup untuk membayar beban bunga, beban keuangan, karena laba sebelum pajaknya itu lebih besar dari beban keuangan itu sendiri. Kemudian untuk memprediksi kesulitan keuangan, kita menggunakan model Advanced Score yang menghitung 5 rasio. Yang pertama, rasio X1 itu likuiditas diperoleh 0,01, X2 usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif diperoleh 0,49, kemudian X3 profitabilitas diperoleh 0,18, dan 4 X4 struktur keuangan diperoleh 6,11, dan X5 tingkat perputaran modal diperoleh 0,57, menghasilkan Z-score sebesar 4,115. Ini mengindikasikan bahwa nilai Z-score di atas 2,90 mengindikasikan profitabilitas kebangkrutan yang rendah. Artinya pada PT Mitra Keluarga Karya Sehat ini profitabilitas kebangkrutannya rendah. Dari analisis tadi dapat ditarik kesimpulan untuk kreditor dan investor bahwa yang kreditor ini sangat disarankan karena dari analisis likuiditas perusahaan tadi masih sangat mampu untuk membayar liabilitasnya, dan dari analisis solvabilitas tadi juga menunjukkan bahwa total liabilitas lebih kecil dibandingkan dengan total ekuitasnya, sehingga ini mengindikasikan perusahaan baik dalam mengembalikan pinjamannya secara tepat waktu. Kemudian untuk investor disimpulkan juga sangat disarankan untuk berinvestasi di PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini, karena hal ini berdasarkan hasil rasio reinvestasi perusahaan yang menunjukkan angka 12% di tahun 2019. Ini mengindikasikan bahwa rasio ini cukup memuaskan, sehingga PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini baik untuk kreditor dan investor. Hal ini juga didukung dengan prediksi kesulitan keuangan yang menunjukkan angka profitabilitas kebangkrutan yang cukup rendah. Demikian presentasi analisis laporan keuangan pada PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk tahun 2019. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi para penonton dan juga saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman.